Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, biasa dipanggil Putri, dengan NRP 011118400023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada evaluasi akhir semester Fisika Radiologi dan Dosiometri yang diampu oleh Bapak Haikal. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena tidak bisa menyalakan kamera, karena apabila saya menyalakan kamera, maka sinyal saya akan terganggu dan proses recording juga akan terganggu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu jawaban saya pada nomor 3, karena saya mengerjakan nomor 3 terlebih dahulu. Pada nomor 3, jelaskan konsep perbedaan dan proses pengembangan dari teori lubang atau Savity teori yang dikembangkan oleh A. Breguet, B. Spencer, dan C. Burlin. Yang pertama, yaitu terkait Breguet terlebih dahulu. Oke, untuk dasar dari teori rongga sendiri, seperti yang sudah saya tuliskan, yaitu D sama dengan 1602 dikalikan 10 pangkat min 10 Fluence dt per rho dx C Gray, di mana ketebalan massa foil PT membatalkan atau meninggalkan dosis hanya sebagai produk fluensi dan tabrakan massal menghentikan daya. Pembatalan ini tuh sangat penting, di mana berarti bahwa dosis dalam foil adalah I dari selama partikel melakukan perjalanan lurus melalui dan tidak kehilangan cukup energi untuk menyebabkan daya berhenti. Untuk berubah secara signifikan dalam keterbatasan ini, bahkan mengirimkan foil jauh dari tegak lurus tidak mengubah dosis. Kemudian, jika fluensi partikel bermuatan identik energi kinetik T melewati antarmuka antara dua media yang berbeda, G dan W, maka dosis terserap dapat ditulis sebagai dW per dG dt per rho dx per dt per rho dx, atau ya seperti itu yang saya tuliskan, itu sulit menyebutkannya, di mana dt per rho dx ini sendiri adalah kekuatan penghentian tabrakan massal dari dua media dievaluasi pada energi T. Biasanya kita dapat menghilangkan kurung dan subscript T, evaluasi pada energi yang tepat T yang tersirat, dengan asumsi bahwa nilai fluence berkesinambungan di seluruh antarmuka, yaitu dengan mengabaikan Bragg-Stokes. Kemudian di situ saya menggambarkan, untuk gambar yang A, fluence partikel bermuatan melintasi antarmuka antara media W dan G. Kemudian untuk gambar yang B, fluence partikel bermuatan melewati lapisan tipis medium G terjepit di antara wilayah yang mengandung medium W. Untuk yang A, pengasumsiannya yaitu dengan asumsi fluensi terus-menerus melintasi batas, rasio dosis dW per dG ini sama dengan rasio yang sesuai dari tabrakan massal yang menghentikan kekuatannya. Kemudian, untuk yang B sendiri, asumsiannya yaitu dengan asumsi fluensi terjadi terus-menerus di seluruh lapisan G dan kedua antarmuka, rasio dosis dW per dG ini sama dengan rasio yang sesuai dari kekuatan penghentian tabrakan massal. Kemudian, turun ke bawah lagi, PH Break dan LH Gray menerapkan persamaan ini pada terkait dosis yang diserap dalam probes yang dimasukkan dalam media untuk media itu sendiri. Diidentifikasikan probe sebagai rongga penuh gas atau disebut dengan teori rongga. Teori ini tuh paling sederhana, sehingga disebut sebagai teori Breguet, dan pernyataan matematikanya sendiri disebut sebagai hubungan Breguet. Misalkan, wilayah yang sebaliknya homogen, medium W menjalani iradiasi, mengandung rongga diisi dengan medium G lain. Dan untuk ketebalan G layer ini tuh diasumsikan begitu kecil dibandingkan dengan kisaran partikel bermuatan, bahwa kehadirannya tidak terganggu media partikel bermuatan. Hal ini disebutkan sebagai kondisi Breguet. Untuk partikel bermuatan berat yang mengalami sedikit hamburan,
Kondisi breakaway ini tidak begitu lama karena rongga sangat kecil dibanding kisaran partikel. Namun untuk elektron bahkan rongga kecil seperti itu mungkin secara signifikan terganggu kecuali G sedang cukup dekat dengan W dalam jumlah atom. Dan untuk turun lagi ke bawah, untuk teori rongga Breguet ini dapat diterapkan apakah bidang partikel bermuatan masuk dari luar sekitar rongga, seperti dalam kasus balok energi tinggi partikel bermuatan, atau dihasilkan dalam medium W melalui interaksi secara tidak langsung radiasi pengion. Dalam kasus terakhir, diasumsikan bahwa tidak ada interaksi seperti itu terjadi dalam G. Dan semua partikel bermuatan dalam teori Breguet harus berasal dari tempat lain daripada di rongga tersebut. Kemudian, untuk yang Spencer, untuk yang B, kita turun ke bawah. Konsep perbedaan dan proses pengembangan dari teori lubang satu teori yang dikembangkan oleh Spencer, yaitu energi elektron. Di sini tuh ada energi elektron sekunder dibagi menjadi dua komponen berdasarkan threshold data, yaitu ada slow dan fast. Slow dan fast apa fast ya bacanya? Ya, slow dan fast. Nah, untuk yang slow sendiri, elektron sekunder dengan energi kinetik T kurang dari delta disebut sebagai elektron lambat atau memindahkan energi secara lokal. Sedangkan untuk yang fast, elektron sekunder dengan energi lebih besar sama dengan delta disebut sebagai elektron cepat. Pemindahan energinya itu sama seperti elektron primer. Kemudian kembali lagi ke yang Spencer tadi, dalam meletakkan dasar untuk mengembangkan teori rongga yang dikatakan LV Spencer menurunkan kembali teori Breguet dengan pendekatan yang berbeda meskipun lebih terbatas. Yang berharga dalam memberikan wawasan tambahan tentang sifat spektrum ketika keseimbangan charge partikel ada. Dan untuk pertimbangan rongga kecil yang diisi dengan medium G dikelilingi oleh media homogen yang mengandung sumber homogen memancarkan partikel bermuatan identik N per gram, masing-masing dengan energi kinetik untuk mega electron volt. Rongga diasumsikan cukup jauh dari batas luar W yang CPE-nya itu ada. Kedua kondisi Breguet ini tuh diasumsikan puas dengan rongga dan generasi Bremsstrahlung diasumsikan tidak ada. Dosis yang diserap pada titik manapun dalam media yang tidak terganggu W di mana CPA ada dapat dinyatakan dalam dW sama dengan KW atau sama dengan NT0 mega electron volt per gram. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori Berlin. Untuk teori Berlin, Berlin-Savity teori itu sendiri adalah sebuah teori lubang yang dikemukakan oleh Berlin. Dan teori ini bentuk pengembangan dari teori Breguet dan teori Spencer. Teori Berlin fokus pada lubang berukuran menengah atau sedang yang merupakan transisi dari lubang kecil dan besar. Untuk beberapa asumsi yang digunakan pada penerapan teori ini yaitu yang pertama, medium dan lubang dalam keadaan homogen. Kemudian yang kedua, sinar gamma homogen eksis pada medium dan lubang sehingga tidak ada koreksi atenuasi akibat rongga. Dan yang ketiga, kesetimbangan partikel bermuatan berada pada semua titik baik pada medium dan lubang, di mana nilainya lebih besar dari elektron maksimum dalam lubang. Kemudian kita turun ke bawah lagi. Asumsi yang keempat yaitu kesetimbangan spektrum dari elektron sekunder pada medium dan lubang itu sama. Kemudian selanjutnya, Lens dan elektron yang melewati suatu medium akan berkurang secara eksponensial tapi tidak mengubah distribusi spektrumnya. Kemudian yang terakhir, asumsinya yaitu Lens pada nomor 5 merupakan fungsi jarak dengan koefisien atenuasi sama untuk setiap elektron yang datang, atau koefisiensi atenuasi yang sama ini disimbolkan sebagai beta. Untuk teori Berlin sendiri, secara sederhana itu dapat dituliskan seperti yang rumus
yang terlihat pada gambar saat ini. Kemudian untuk D kecilnya ekuivalensi dengan rata-rata dari fluence met per fluence apa ya nyebutnya? Pangkat atau aksen ya, aksen met. Kemudian dengan di mana di sini itu kita turun ke bawah lagi. Dengan 1 ini adalah sebagai jarak 1 titik pada lubang terhadap dinding sepanjang L besar. Kemudian untuk 1 min D adalah setara dengan rata-rata dari fluence curve per fluence pangkat L kecil curve gitu. Kemudian itu untuk perumusan secara matematisnya, kemudian turun ke bawah. Kemudian turun lagi. Nah, akan tapi pada poin 5 dan 6 menyatakan bahwa teori Brun ini mengabaikan kondisi non-homogen akibat kemungkinan error sumber. Pada aplikasinya sendiri, Brun ini melakukan koreksi pada nilai beta akibat dari Levinger-nya. Dan Rho sendiri adalah sebagai densitas udara dan Tmax adalah nilai maksimum dari kondisi energi awal dan T0 dari sinar beta dalam mega elektron volt. Kita turun ke bawah lagi. Ya, dengan dilakukan percobaan oleh Angenley untuk menentukan dosis TLDS dan kemudian disempurnakan oleh Siragai dengan mengombinasikan teori Brooklyn pada percobaan Angenley dengan memvariasikan nilai beta dan L. Sehingga dapat disimpulkan sebagai L sama dengan 4 V per S dan beta per Rho sama dengan 18,5 cm² per gram. Nah, karena nilai beta per Rho sendiri itu tidak relate dengan LIF, maka nilai ini tidak bisa diterima sehingga si Pak Burlin ini menyederhanakan teori cavity dengan menghapus bagian akhir yang tidak relevan sehingga menjadi persamaan yang terlihat saat ini yaitu D met per D cup sama dengan D kecil dikalikan M S met per cup. Kemudian karena D sama dengan 1 untuk lubang kecil, maka persamaan yang digunakan adalah pada teori Bragg-Ray, dan ketika lubang besar, D dan D cup adalah 0. Tapi dengan adanya kesepakatan, maka nilai D kecil sendiri itu mendekati 1. Kemudian kita kembali pada soal. Untuk soal yang nomor 4. Jelaskan konsep dosimeter ideal untuk foton atau neutron dan dosimeter ideal untuk partikel bermuatan dengan menggunakan model dosimeter sederhana seperti pada gambar di bawah ini. Oke, kita kembali pada jawaban saya yang tadi. Di sini menunjukkan gambar yang representasi skematik dari dosimeter sebagai volume V sensitif yang mengandung medium G dikelilingi oleh dinding medium W dan ketebalan L. Untuk dosimeter dengan dinding medium W cukup tebal untuk mengecualikan semua partikel bermuatan dihasilkan di tempat lain dan setidaknya setebal kisaran maksimum partikel bermuatan sekunder yang dihasilkan oleh bidang foton atau neutron di dalamnya. Dan dosimeter R memberi kita ukuran dosis D di dosimeter volume sensitif. Jika volume terakhir ini cukup kecil untuk memenuhi kondisi Bragg-Ray, non-perturbasi dari bidang partikel bermuatan dan dengan asumsi dinding dekat rongga, maka rongga Bragg-Ray atau teori Spencer ini dapat digunakan untuk menentukan dosis 0 pada volume sensitif. Dan dosimeter sendiri itu umumnya dapat dianggap terdiri dari volume V sensitif yang diisi dengan medium G, dikelilingi oleh dinding atau amplop, paket, wadah, kapsul, lapisan, penyangga, dan lain-lain sebagainya, dari media lain dengan ketebalan T0 seperti yang disebutkan pada
seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, teori rongga sendiri ini menyediakan salah satu cara interpretasi dosimeter yang paling berguna pembacaan, seperti yang terlihat, yang akan saya sebutkan maksudnya. Dinding dosimeter dapat melayani sejumlah fungsi secara bersamaan, seperti yang pertama, menjadi sumber partikel bermuatan sekunder yang berkontribusi pada dosis dalam V, dan menyediakan keseimbangan partikel bermuatan CPE atau keseimbangan partida bermuatan sementara TCPE dalam beberapa kasus. Kemudian yang kedua, melindungi V dari partikel bermuatan yang berasal dari luar dinding. Dan yang selanjutnya, melindungi V foam dari pengaruh seperti kerusakan mekanis, kotoran, kelembapan, cahaya, elektrostatik, atau bidang RF, dan lain sebagainya yang dapat mengubah pembacaan. Kemudian, selanjutnya berfungsi sebagai wadah untuk medium G yang merupakan gas, cairan, atau bubuk, dan yang terakhir berisi filter radiasi untuk memodifikasi ketergantungan energi dosimeter. Kemudian, kita kembali ke soal. Yang nomor 5. Gambarkan diagram skematik dari bilik ionisasi tipe free air dan jelaskan prinsip cara kerjanya. Kita kembali ke jawaban saya yang tadi. Turun ke bawah. Oke, seperti yang terlihat gambar ya di gambar itu merupakan diagram skematik dari bilik ionisasi tipe free air plane paralel, di mana komponen utama yang dimiliki ada 5, yaitu kotak pelindung, kemudian diafragma, piringan paralel, elektroda, dan yang terakhir yaitu kabel. Tujuan dari bilik ionisasi free air sendiri adalah untuk mengukur ionisasi yang dihasilkan tumbukan elektron di udara yang dihasilkan oleh sinar X dengan massa udara setelah diketahui, atau biasa dikenal dengan paparan, atau biasa kita sebut dengan exposure. Untuk prinsip kerjanya sendiri, yang pertama, exposure radiasi yang akan dihitung berasal dari elektron pada volume V, nilai ionisasinya ditangkap dari si V-aksen. Kemudian kita turun ke bawah lagi. Untuk dimensi lateral dari bilik cukup besar untuk menampung elektron seperti S1 yang tetap berada dalam V-aksen dan kemudian mengionisasi di mana hasil ionisasinya itu akan diukur. Kita kembali ke gambar yang atas diagram tadi, yang diagram skematik. Oke. Kemudian si E2 ini yang berada dalam volume V yang akan menghasilkan energi kinetik untuk keluar dari V-aksen akan tetap hasil ionisasinya menuju ke dasar piringan. Lalu ionisasi dari E2 yang hilang ini akan digantikan oleh si ionisasi E3 yang hasil ionisasi akan berada di sekitar volume V-nya. Kemudian untuk volume V-aksen sendiri itu merupakan berada dalam kondisi CPE, dan exposure pada titik P ini dihitung dari nilai yang harus dikoreksi dengan nilai atenuasi di antara P dan P-aksen. Kemudian untuk volume V sendiri itu dapat diganti dengan silinder, atau biasanya itu kita menyebutkan sebagai VC sama dengan A0L, dengan A0 sendiri sebagai area apertur, dan L sendiri adalah panjang lintasan foton yang melalui V. Kemudian yang terakhir, jika QCC adalah muatan yang diproduksi V-aksen, maka exposure pada poin P ini menjadi X sama dengan Q per L A0P E pangkat mu X aksen. Dengan X aksen adalah jarak titik P dan P aksen, kemudian mu sendiri adalah koefisien atenuasi dari sinar X saat di udara. Oke, kita ke nomor berikutnya. Kembali ke soal, yaitu nomor 1. Oke, nomor 1. Di sini jelaskan macam-macam interaksi foton dengan materi dan perbedaannya yang digunakan
di radiologi diagnostik serta bagaimana konsep perhitungan cross-section dari masing-masing interaksi tersebut. Kita kembali ke jawaban saya yang nomor 1. Turun ke bawah. Untuk yang menurut IAEA, turun lagi ke bawah. Nah, untuk menurut IAEA sendiri, jenis interaksi foton ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada photoelectric effect, di mana interaksi foton ini berkaitan dengan elektron atau efek fotoelektrik hamburan koheren dengan bidang inti atau dengan orbital elektron bebas dasar, yang biasanya itu efek Compton dan produksi triplet. Kemudian yang kedua, ini ada coherent scattering, di mana dalam interaksi foton ini sebuah elektron itu terikat dalam sebuah elektron orbital dengan energi yang mengikat urutan atau sedikit lebih besar dari energi foton. Sementara elektron dengan energi yang mengikat yang jauh itu lebih kecil dari energi foton. Yang saya jelaskan barusan ini juga termasuk sebagai jenis interaksi foton yang incoherent scattering. Kemudian yang terakhir ada pair dan triplet production. Ini hampir sama seperti yang poin 1, photoelectric effect. Bedanya adalah selama interaksi, foton itu dapat hilang sepenuhnya, atau efek photoelectric, produksi pasangan, produksi triplet, atau mungkin tersebar koheren, atau biasanya itu seperti efek Compton. Kemudian, untuk soal yang berikutnya, soal yang terakhir yaitu nomor 2, kita kembali ke soal. Dengan menggunakan konsep dan rumus stopping power dan atau cross section, jelaskan A mengapa seiring peningkatan energi datang partikel bermuatan, efek energi loss, kehilangan energi pada interaksi partikel tersebut lebih banyak disebabkan oleh interaksi akibat radiasi langsung atau Brownstarung dan mungkin akibat ionisasi misalnya tumbukan elektron datang dengan elektron kulit luar atom. Nah, di sini karena sinar X burst selalu ini terjadi ketika proyektil elektron menuju inti mendapat pengaruh medan listrik dari inti target, maka medan itu akan sangat kuat karena pada inti itu mengandung banyak proton. Akibatnya, proyektil elektron yang mendekati inti atom target ini mengalami perlambatan, berubah arah, dan energinya. Maka banyak yang menghilang. Kemudian untuk yang soal yang B, kita kembali ke soal. Perbedaan stopping power dari elektron ketika elektron tersebut mendekati kecepatan relativistik. Relativistik sendiri itu adalah kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, untuk stopping power dari elektron ketika elektron tersebut mendekati kecepatan relativistik ini tuh bisa diartikan bahwa elektron itu bergerak cepat, di mana bisa disebut sebagai elektron sekunder dengan energi yang lebih besar dari delta, dan pemindahan energinya itu sama seperti elektron primer. Dan untuk prinsipnya, energi itu dari elektron sekunder ini tuh hanya terlokalisasi di sebagian volume. Di dosimeter efeknya ini resistor stopping power, di mana resistor stopping power sendiri itu merupakan fraksi dari collision power pada collision yang lemah ditambah dengan collision keras yang menghasilkan sinar. Ini bacanya apa ya? Ya, pokoknya lambangnya ini dengan energi yang kurang dari nilai cut-off delta. Oke, sepertinya cukup karena ini merupakan nomor terakhir. Sebelum saya akhiri presentasi dari saya mengenai jawaban saya saat evaluasi akhir semester Fisika Radiologi dan Dosimetri, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.